Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Padepokan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari spesial, hari ulang tahun Padepokan yang kelima. Dan karena spesial, kita hari ini menghadirkan pembicara yang spesial buat kalian semua, teman-teman sahabat komunitas Padepokan, yaitu Najwa Shihab. Najwa yang sekarang lagi viral tentunya berkaitan dengan informasi berkaitan dengan Menteri Kesehatan Terawan. Nanti mungkin akan dibahas dalam pembicaraan diskusi. Najwa, saya mengucapkan terima kasih pada Nana atau Najwa karena ketika saya kirim WA langsung menjawab, saya bersedia Mas untuk mengisi dan berbagi di Padepokan. Ini adalah kesempatan yang sangat baik buat kalian semua, karena jarang-jarang orang sekelas Nana seperti ini mau dengan ringan hati, ringan kaki melangkah, walaupun melangkah dengan online, berbagi pada komunitas. Dan selain Nana, nanti malam juga ada diskusi dengan Dandi Dewi Laksono soal film. Nana hari ini akan membahas soal pandemi. Dia mengambil tema tentang transformasi dan adaptasi di era baru. Karena memang di masa pandemi ini, kalau kita tetap dengan cara-cara yang lama, pasti akan keteteran, kedodoran. Bagaimana Nana bisa menyampaikan dengan yang lugas dan bagus tips-tips untuk menghadapi di era baru ini. Saya pikir sudah terlalu panjang, saatnya saya serahkan kepada Mas Bana yang akan menjadi moderator untuk diskusi kali ini bersama Nana. Terima kasih tentu aja waktunya buat Nana. Silakan Bana untuk segera memulainya. Sebagai pemilik Padepokan Asa, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mau hadir dan juga kepada Nana, dan silakan untuk mengikuti diskusi yang spesial ini. Selamat siang. Halo teman-teman yang sudah hadir di diskusi Zoom kali ini. Saya Arlian Buana. Kalau biasanya Mbak Nana yang nanya-nanyain orang, saya yang bagian nanya-nanyain Mbak Nana dalam kesempatan kali ini. Jadi saya dihubungi oleh Mas Sabto untuk memandu acara ini pada hari Minggu. Katanya narasumbernya Najwa Shihab. Tentu saja saya langsung grogi. Waduh, gimana? Senin posternya udah keluar dan saya harus menyiapkan segala macam pertanyaan begitulah. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan teman, ada teman saya namanya Benny Satrio, dia seorang penyair besar sekarang, salah satu nominasi Kusala Katulistiwa Sastra, apa sih namanya itu? Katulistiwa Literary Award, Kusala Sastra Katulistiwa. Dia bilang ke saya, santai aja Bana, katanya. Mbak Nana itu dengan kursi kosong saja diskusinya sudah dinamis kok, katanya. Jadi ya sudah, saya santai aja dengan angan-angan menjadi kursi kosong untuk memandu diskusi kali ini. Tapi kemudian kemarin Mas Sabto menghubungi lagi. Halo Mbak Nana, saya Bana yang akan tanya-tanya Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya lanjutkan dulu ya Mbak. Silakan. Jadi kemarin Mas Sabto menghubungi lagi, katanya Mbak Nana tidak menyiapkan presentasi. Hilanglah sudah angan-angan saya menjadi kursi kosong sekarang. Jadi kamu siapkan pertanyaan ya Bana. Nah, iya mohon maaf soalnya saya lagi hektik sekali hari-hari ini. Ini juga mengerti, karena Mas Sabto yang minta, aku nggak mungkin nolak, teman lama. Jadi mohon maaf banget. Ini juga cuma bisa sebentar, nggak apa-apa ya. Yang penting rasa kangennya udah bisa ketemu sama teman-teman. Ya. Terima kasih Nana. Bana, waktunya pendek. Mungkin Mbak Nana nggak ada presentasi, langsung saja Mbak Nana dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan hal-hal sebentar, apa yang benar, baru langsung wawancara.
Jadi tema saya sih pengennya banyak yang daftar pertanyaan yang sudah saya siapkan adalah bagaimana masa depan media digital di Indonesia, karena Mbak Nana ini sudah menjadi media mogul media di Indonesia. Kayaknya mogul media pertama di Indonesia. Aduh, startup media rintisan. Narasi itu baru 3 tahun. Gojek juga 3 tahun lalu startup, Mbak. Gitu ya? Iya. Filosofi Gojek dan rasanya filosofi semua perusahaan yang mau berkembang selalu merasa diri startup. Jadi kalau sudah merasa diri konglomerat atau besar, itu justru malah mungkin nggak bisa berkembang. Kalau kita selalu merasa diri kita rintisan, baru memulai sesuatu, dengan sendirinya mind frame kita tuh akan selalu berusaha untuk mencari hal baru, akan selalu berusaha untuk melihat kira-kira peluang apa sih yang ada di depan. Itu menurut saya satu mindset yang harus kita miliki, bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tapi juga sebagai individu. Apalagi sekarang kita hidup di dunia yang kerap berubah. Apa yang kita tahu sekarang mungkin tidak lagi akan relevan, jangan kata setahun 2 tahun lagi, bahkan beberapa bulan ke depan saja mungkin situasinya sudah akan berubah. Sudah, sangat cepat. Sangat cepat ya nggak sih, Ban? Apalagi karena sekarang pandemi. Bisa membayangkan tidak sih yang kita pikirkan akan terjadi ketika dulu awal tahun sampai sekarang, itu kan betul-betul di luar prediksi. Yeah. Betul-betul di luar perkiraan. Kita sekarang hidup di era rasanya percobaan sosial yang terbesar abad ini. Berbagai hal yang kita lalui sekarang itu tidak mungkin akan bisa diputuskan kalau bukan karena kedaruratan. Yeah. Karena tidak membayangkan, semua orang belajar dari rumah, orang bekerja dari rumah, orang tidak ada yang nonton bola, kosong. Tidak ada yang berkerumun. Tidak ada yang berkerumun. Hal-hal yang rasanya tidak mungkin akan diputuskan atau dilakukan kalau tidak melalui pertimbangan yang panjang sebelumnya. Ini kita hidup di era eksperimen. Tapi kedaruratanlah yang membuat kita semua mau tidak mau harus melewati ini. Dan menurut saya kuncinya di situ sih, mau tidak mau. Nggak ada pilihan sekarang. Salah satu pilihannya hanya berusaha menyesuaikan diri, atau ya akan mati, punah, dan ditinggal. Ya. Betulnya adaptasi kuncinya, Pak. Adaptasi kuncinya. Orang yang akan berhasil di era yang penuh ketidakpastian sekarang ini bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, bukan yang paling cakap, bukan yang paling kaya, tapi yang paling bisa beradaptasi. Charles Darwin bilang kan, survival of the fittest, siapa yang paling bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan saya rasa memang sebetulnya bahkan sebelum pandemi pun, dunia kita sudah berubah sedemikian pesat, terutama karena teknologi. Teknologi yang membuat kita mau tidak mau harus terus-menerus punya kemampuan untuk tahan belajar hal yang baru. Dan saya tidak bilang skill teknisnya loh. Penting, ya. Karena ya kita menguasai satu skill teknis hari ini, pasti hari berikutnya akan muncul pengetahuan yang baru, teknologi yang baru, dan kita harus belajar yang baru. Jadi justru kemampuan kita untuk terus-menerus mau menjadi lifelong learner menurut saya, terus-menerus mau belajar hal yang baru, tahan, sabar untuk mau menekuni dan kemudian membongkar apa yang kita punya dan belajar hal yang baru. Learn, relearn, and unlearn. Menurut saya itu 3 kata kunci sih untuk kita bisa beradaptasi dan kita bisa survive. Gitu, Ban. Ya, itu penting sekali buat anak-anak media untuk yang mau berkembang menjadi besar seperti Mbak Nana. Kemarin itu saya bikin penelitian kecil-kecilan, Mbak, tentang bagaimana persepsi generasi Z dan bagaimana mereka membicarakan PKI dan komunisme. Nah, hasil yang relevan untuk diskusi kali ini, media yang paling banyak mereka bicarakan, ini harus dicatat ya, bukan dibaca atau ditonton, yang paling banyak mereka bicarakan, paling banyak mereka kutip, dan paling banyak mereka diskusikan adalah narasi TV. Wow. Iya, selamat Mbak Dana untuk itu. Terima kasih. Yang The Voice of Oh iya, Tirto masih kalah jauh, Mas. The Voice of Gen Z itu ternyata justru narasi yang mereka banyak kutip tentang topik ini gitu. Saya pengen tanya ke Mbak Nana, ada nggak sih strategi khusus untuk merangkul penonton atau pembaca generasi Z ini dari narasi gitu? Dan kalau ada, apa saja yang sudah dilakukan untuk merangkul mereka? Kalau konteksnya isu 65, itu mungkin erat kaitannya dengan series yang baru kita luncurkan. Jadi kemarin itu kita memang rilis dokumenter, kita kerjasama dengan Pusat Paramadina, kita membuat satu dokumenter tentang bagaimana ikatan atau memori orang tentang peristiwa 65.
Kalau teman-teman sempat bisa cek di YouTube-nya Narasi. Dan memang serangkaian dengan kita meluncurkan dokumenter itu, ada beberapa aktivasi yang kita lakukan. Kita meminta orang untuk bercerita memori apa yang kerap kali muncul, tidak hanya terkait dengan 65, tapi memori apapun yang kemudian bisa mempengaruhi bagaimana cara pandang mereka tentang sesuatu. Dan mungkin itu resonate dengan apa yang teman-teman adik-adik generasi Z sekarang memang sedang alami. Jadi mungkin itu penjelasannya kenapa kemudian 65 identik dengan narasi, karena kita baru saja rilis dokumenter yang alhamdulillah saya cukup bangga mengatakannya menarik untuk ditonton. Itu yang pertama. Yang kedua memang menurut saya kuncinya, dan ini bukan hanya untuk target tertentu ya, kuncinya memang selalu berusaha menjadi relevan, selalu berusaha untuk melihat apa yang penting di mata mereka. Kerap kali kita sebagai produsen begitu ya, atau pembuat konten, atau sebagai pihak yang berada di ujung yang berbeda dengan ujung yang satunya, kerap kali kita tidak mampu menerjemahkan atau tidak mampu melihat dari perspektif yang dibutuhkan konsumen kita. Dan kerap kali kemudian orang menggampangkan, mengkotakkan satu generasi dan menganggapnya semua sama. Wah, generasi milenial pasti itu yang ciri-cirinya A, B, C, D, Z gitu. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara milenial saja itu definisinya kerap kali hanya mengacu ke perkotaan, nggak dianggap tuh yang di desa atau ke kalangan sosial menengah tertentu begitu, tidak dianggap yang lainnya begitu. Jadi ada banyak sekali simplifikasi dan generalisasi yang tanpa sadar atau mungkin sebetulnya sadar tapi karena malas saja akhirnya tidak berusaha untuk melihat dari perspektif yang betul-betul berbeda kalau kita bicara pada generasi tertentu. Yang dilakukan narasi tentunya kita, yang pertama narasi itu semuanya muda-muda. Jadi kalau kita bicara generasi Z, yang melakukan juga mereka. Jadi rata-rata tuh kita umurnya 20-25an, banyak fresh graduate. Jadi mereka mengerjakan sesuatu yang memang mereka ketahui, mereka familiar dekat dengan mereka. Jadi memang karena yang mengerjakan mereka, karena relevan dengan mereka. Terus yang kedua memang yang kita lakukan tidak hanya membuat konten, tapi kita juga membuat aktivitas. Di Narasi misalnya kita punya komunitas, kita namakan komunitas mata kita. Komunitas itu tersebar di seluruh Indonesia, di 34 provinsi dan beberapa kota di luar negeri. Dan tiap-tiap komunitas melakukan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Di Jogja misalnya banyak mahasiswa, banyak kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan kampanye anti korupsi juga banyak dilakukan komunitas mata kita di Jogja. Maaf, di NTT misalnya itu banyak kegiatan atau aktivitas yang sifatnya toleransi. Kemudian juga di Ambon juga seperti itu, di Jabodetabek. Jadi betul-betul bervariasi kegiatan yang dilakukan. Engagement-nya jadi bukan hanya online saja, Mbak ya? Ya, menurut saya sekarang kuncinya memang bukan hanya konten, tapi kalau di Narasi itu kita juga ada komunitas dan kita juga kolaborasi dengan berbagai macam platform, dengan berbagai macam media. Dengan Tirto kita juga kerap berkolaborasi. Dulu tuh kita sempat ketika zaman Pilpres kita bikin debat, menelisik bagaimana debat Pilpres berjalan, kolaborasi Tirto dengan Narasi. Jadi memang ada banyak. Terima kasih Nana atas kolaborasinya. Dia selalu menyenangkan kolaborasi dengan Tirto itu, jadi menyatukan energi dan hasilnya memang. Lama nggak ada kolaborasi lagi nih. Siap. Kapanpun kalau dengan Tirto sih selalu seru. Jadi memang kuncinya menurut saya itu sih, konten, kolaborasi, community. Itu 3 hal yang kita lakukan di Narasi, karena penting bukan hanya membuat konten tapi memastikan konten itu berdampak dan berpengaruh. Caranya bagaimana membuat orang yang menikmati konten juga merasa mereka cukup berdaya untuk menggerakkan atau turun langsung di komunitas lokal masing-masing. Karenanya kita memfasilitasi mereka untuk itu, dan hasil dari komunitas itu kemudian kita tampilkan lagi di Narasi. Jadi ada simbiosis mutualisme yang kerap terjadi sehingga selalu relevan. Mereka merasa Narasi memang ada bukan hanya untuk kasih tahu, tapi memberikan mereka platform untuk bisa berkarya dan bergerak. Itu sih. Luar biasa sekali Mbak Nana. Oke, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar YouTube atau di chat Zoom ini. Nanti akan dipilihkan oleh panitia dan yang pertanyaan terpilih akan saya bacakan. Masih ada waktu untuk Mbak Nana bicara, Mas? Masih. Oke, ini Mbak, pertanyaan saya selanjutnya adalah ini soal Mbak Nana kan dengan sadar memilih keluar dari Metro TV.
kangen nggak sama Pak Paloh, Mbak? Bukan itu pertanyaan. Komunikasi terus, saya setiap kali, karena kan saya 17 tahun di sana, jadi hubungannya sudah sangat dekat seperti keluarga. Jadi setiap kali ada acara di Metro, apakah ulang tahun atau acara apapun, selalu masih berhubungan erat dengan teman-teman di sana. Dengan suara baritonnya. Itu dengan sadar keluar dari Metro TV, kemudian mendirikan Narasi, platformnya juga hanya bermain, setahu saya sejauh ini memang Mbak ya, hanya bermain di video saja, tidak bermain di teks seperti Tirto dan visual yang infografik gitu, tapi langsung video. Tren ini kan sudah dari tahun 2016 mulai menjamurnya ketika EG Plus mulainya, kemudian banyak yang mengikuti Demokrasi Now dan lain-lain. Kemudian di Indonesia Detik juga melakukan itu sebagai pemula di media online, mereka bikin Detik 20. Tapi sepertinya tidak begitu berhasil. Nah, yang berhasil adalah narasi yang cukup banyak dibicarakan konten-kontennya dengan ya semua produk-produknya bisa dibilang lumayan berhasil lah, sudah bikin geger negara lah. Kira-kira ini kedepannya proyeksi media digital Indonesia bagaimana, Mbak? Apakah akan semuanya berakhir gitu teks, kemudian belakangan juga ada podcast mulai banyak digemari orang. Apakah akan ke sana? Apakah semuanya akan ke video? Dan ya untuk menjawab itu, kenapa Mbak Nana akhirnya mengambil pilihan untuk narasi ini sebagai media video aja? Gitu. Sebetulnya digital itu menariknya karena multimodal. Jadi ya bisa video, tapi pelengkap yang lain seperti infografis, podcast memang sekarang juga lagi naik daun, itu pun juga kami lakukan. Teks sebagai bagian yang penting dalam cara atau medium menyampaikan informasi juga kita lakukan, cuma memang tidak heavy di situ, tetap kita heavy-nya di video. Alasannya sederhana, karena kita dari TV, kita memang bisanya bikin video. Owner Narasi, tiga-tiganya semuanya anak TV. Saya di TV 17 tahun sebelum kemudian membuat Narasi. Jadi memang jagonya bikin video. Tapi di balik itu semua memang hasil data, hasil penelitian menunjukkan informasi yang paling mudah dicerna dan yang paling banyak dicari itu video, audio visual. Dinikmatinya mudah, di-share-nya juga mudah, dan kemampuan kita untuk bisa mencerna informasi dari audio visual itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita membaca. Walaupun sebetulnya itu juga ya membuat bagaimana kita sekarang akhirnya menjadi malas membaca karena terlalu dimanjakan dengan audio visual. Jadi memang ada tantangan-tantangan sih yang harus kita perhatikan kalau kita bicara media audio visual. Tapi sebagai medium untuk menyebarkan informasi, saya rasa memang championnya saat ini audio visual. Karena itulah kemudian kita fokus untuk membuat konten-konten yang memang kita tahu akan lebih mudah bukan hanya dinikmati tapi juga disebarluaskan. Ya. Oke, saya udah kehabisan pertanyaan sebenarnya, Pak. Makanya tadi saya memang cuma menyiapkan 2 pertanyaan itu tadi. Makanya tadi sudah melempar. Tapi saya pertama kali ketemu Mbak Nana itu di UIN Jakarta. Mungkin Mbak Nana sudah pasti tidak ingat. Waktu itu diskusi bukunya Lutfi Syaukani, Islam and Secular State. Oh, oke. Nah, ini pertanyaan nakal aja sih, Mbak. Ini waktu itu sama Bang Nasir Jamil, bukannya? Ya, betul. Ada beberapa. Ya? Udah lama sekali itu. Udah lama sekali, 2008 kalau nggak salah. Iya. Ya, ini pertanyaan nakal saya aja untuk biar ada obrolan. Pertanyaan buat Nana itu. Apa, Mbak? Sudah ada ya? Banyak pertanyaan buat Nana itu di chatmu pribadi itu. Enggak, 5 menit lagi kata si Sofian, Mas. Masih lagi dipilih. Oke. Pertanyaan saya ini aja sih, Mbak. Ini belum pernah ditanyakan kepada Mbak Nana dalam wawancara manapun. Saya sudah menonton semua wawancara Mbak Nana yang jadi narasumber. Berguna nggak sih ilmu yang Mbak Nana dapat di bangku kuliah gitu di dunia yang Mbak Nana sekarang? Maksud saya berguna atau enggak itu prosentasenya banyak. Apakah lebih banyak ilmu di bangku kuliah yang dipakai atau yang justru Mbak Nana dapat di luar bangku kuliah?
Pertama, mari kita definisikan kuliah itu apa. Dan sejak dulu saya tidak merasa kuliah itu hanyalah apa yang saya dapat ketika saya duduk mempelajari ilmu ketika saya berada di dalam ruang kuliah begitu ya. Saya merasa kuliah itu satu rangkaian pengalaman yang kaya. Kuliah itu bukan hanya soal nilai dan IPK, tapi juga tentang bagaimana pengalaman yang saya dapatkan, jejaring yang saya jalin, bagaimana kemudian skill yang saya latih. Jadi kalau kita mendefinisikan kuliah sebagai serangkaian pengalaman hidup yang kita tempa ketika kita berinteraksi dengan orang yang beragam, mahasiswa yang beraneka ragam, dengan masyarakat di sekitar, ketika kita terjun lewat berbagai aksi sosial, ketika kita melatih kemampuan kepemimpinan kita, kemampuan kita untuk meyakinkan orang lain lewat organisasi. Definisi kuliah tuh menurut saya seperti itu. Dan kalau definisi kuliahnya itu menurut saya apa yang saya tempuh, apa yang saya dapatkan dan berbagai hal yang sekarang sedang saya lakukan itu sangat erat sekali kaitannya dengan apa yang saya lakukan di bangku kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal ilmu, saya merasa saya Fakultas Hukum UI, saya dulu tuh belajar bagaimana. Ya, saya belajar substansi hukum, saya belajar hukum dagang, hukum pidana, perdata, saya belajar bagaimana bikin surat dakwaan, bagaimana pembelaan, bagaimana menuntut, bagaimana teori-teori ketatanegaraan. Saya belajar banyak sekali aspek hukum dari A sampai Z. Tetapi sebagai mahasiswa hukum tuh saya merasa skill saya ketika mempelajari beragam ilmu hukum itu juga sangat membantu. Mahasiswa hukum itu kan dilatih untuk bisa memilih dan memilah persoalan. Mana nih yang fakta hukum, mana fakta yang tidak relevan terhadap kasus. Mahasiswa hukum dilatih untuk cepat menyimpulkan. Mahasiswa hukum itu dilatih untuk menarik benang merah kesimpulannya apa. Mahasiswa hukum dilatih untuk bisa meyakinkan dengan memilih diksi yang tepat. Salah satu kata saja, itu artinya bisa berbeda. Kemampuan untuk bisa membaca pasal, kemampuan untuk bisa membuat kalimat dalam kontrak yang mungkin saja akan bisa menjebak, atau membuatnya sejelas mungkin sehingga kita tidak terjebak. Jadi banyak sekali skill-skill dan logika hukum yang menurut saya itu sangat membantu siapapun mahasiswa hukum dalam profesi apapun. Nah, ketika saya memilih untuk menjadi jurnalis, dan kemudian ketika saya menjadi pemandu bincang-bincang talk show politik, ketika saya menjadi reporter hukum dan politik, berbagai skill itu betul-betul menyiapkan saya. Karena saya sejak awal merasa perbincangan, apalagi perbincangan isu-isu kepublikan, itu bukan hanya sekedar bertanya A dan menjawab B. Apalagi saya kerap kali berbincang dengan pejabat publik yang sebetulnya mereka pada dasarnya mungkin jarang pejabat publik yang mau buka-bukaan ke publik tentang pekerjaannya. Jarang sekali. Ketika saya berbincang dengan politisi, kebanyakan politisi itu adalah orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan. Atau bicara memutar. Berbicara memutar atau berlebih-lebihan menunjukkan kepentingannya. Itu ciri-ciri politisi seperti itu. Jadi saya percaya tugas saya sebagai pemandu bincang-bincang politik bukan hanya sekedar bertanya, tapi juga menguji pernyataan. Ketika ada orang bilang mau jadi pejabat publik, maka harus bisa disandingkan apakah ambisinya sesuai dengan rekam jejaknya. Ketika mereka berusaha untuk meyakinkan kita kenapa harus dipilih, apakah visi misinya itu real dan memang sesuai dengan apa kebutuhan publik misalnya. Jadi saya merasa skill yang saya peroleh di bangku kuliah, kemampuan untuk bisa bertanya dengan kritis, kemampuan untuk tidak bisa dibohongi mentah-mentah oleh pernyataan surga, itu kemampuan-kemampuan yang saya pelajari di Fakultas Hukum dan saya bawa dalam talk show soal politik dan kepublikan. Ya, ini ada baik Mbak Nana. Ternyata berguna sekali ya. Jadi Mbak Nana itu seperti ini ya, pengacara setan. Oh, dibilang channel saya. Jadi berguna sekali ilmu-ilmu hukum itu Mbak ya untuk karir Mbak Nana sekarang. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Salah satunya, ini tidak disebutkan penanyanya, mungkin nggak sih media itu menjadi independen? Ini sudah menyinggung-nyinggung dengan pembicaraan politik dan hubungan media dan negara. Tapi ya nggak apa-apa kalau Mbak Nana mau jawab silakan. Untuk menjadi independen.
Menurut saya itu newsroom yang independen. Menurut saya itu kunci sih. Media dan saya kerap kali mengatakan ini, netral dan independen itu berbeda. Netral itu tidak punya sikap kemanapun, tidak menunjukkan apapun. Independen itu tidak punya kepentingan apapun selain kepentingan publik dan kebenaran. Dan saya kerap kali bilang, saya tidak netral karena saya akan berani menunjukkan sikap, saya akan berani menunjukkan keberpihakan kalau saya sudah yakin faktanya, dan saya yakin keberpihakan itu penting untuk kepentingan publik. Saya kasih contoh misalnya, ketika rame PSSI, Mata Najwa membuat serangkaian investigasi dan juga serangkaian perbincangan soal mafia bola. Ketika itu banyak yang bilang saya nggak netral, karena PSSI sekalipun nggak ada yang mau datang tuh ke Mata Najwa. Dan saya bilang, oke, nggak apa-apa nggak mau datang. Kita bikin investigasi, kita akan mengundang publik, kita ajak polisi terlibat, kita akan sampaikan apa yang kita tahu, dan kita akan mendorong supaya, bukan mendorong, mengusir mafia bola keluar dari lapangan hijau. Apakah saya ada netral di situ? Saya tidak netral. Tapi apakah saya independen? Insya Allah saya independen, karena saya tidak punya kepentingan apapun. Nggak pernah mau jadi ketua PSSI, pengurus PSSI juga ditawarin nggak mau. Nggak punya klub bola, nggak peduli siapa yang menang. Mau Persija, mau Persib, mau Makassar yang menang. Arsenal peduli ya Mbak ya? Asal menangnya jujur begitu ya. Jadi kepentingan saya waktu itu betul-betul kepentingan supporter yang haus akan kemenangan dan haus akan sepak bola yang jujur. Dan itu yang menurut saya menjadi kunci bagaimana media independen, tidak punya kepentingan apapun selain kepentingan publik dan kepentingan kebenaran. Dan kalau memang perlu berpihak pada kepentingan publik, tunjukkan keberpihakan itu tanpa ragu-ragu. Dan Mata Najwa kerap kali tidak ragu ketika harus menunjukkan sikap. Ketika pelemahan KPK juga sikap Mata Najwa, sikap saya pribadi sangat clear, sangat jelas. Kita menentang berbagai upaya untuk melemahkan institusi KPK. Kita sampaikan itu secara terbuka, walau kemudian saya tahu konsekuensinya banyak tekanan ke arah saya pribadi ataupun ke Mata Najwa, karena ketika kita begitu lantang soal pelemahan KPK. Ketika saya koar-koar soal bagaimana napi koruptor mendapat keistimewaan, setelah kita investigasi langsung ke penjara Sukamiskin dan melihat apa yang kenikmatan duniawi luar biasa di penjara Setia Novanto dan Nazarudin Syamsuddin, dan itu kita sampaikan ke publik. Ketika kita juga kencang soal menolak pembebasan koruptor lebih awal dengan alasan pandemi, ketika sekarang kita melihat bahwa pendekatan penyelesaian pandemi ini harusnya bisa lebih terpadu, dan seharusnya Kementerian Kesehatan sebagai kementerian atau lembaga yang paling utama, yang berdiri paling depan untuk menjelaskannya itu kepada publik, kita tidak pernah ragu-ragu untuk menyampaikan itu dengan lantang. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk publik. Nggak ada kepentingan apa-apa selain itu. Dan itu menurut saya ukuran independensi media. Kalau netral cuma ngomong mengutip A, mengutip B, tanpa kemudian menunjukkan ini loh yang menurut kita tepat, posisi atau sikap yang seharusnya bisa diambil, dan menurut saya media justru malah tidak berfungsi maksimal untuk kepentingan publik. Ya. Ini sudah mulai memanas diskusinya, Mbak Nana sudah menggebu-gebu. Ini ada pertanyaan dari Las Rafil untuk menyambung menggebu-gebunya ini. Ketika Mbak Nana menyuarakan suatu hal, kerap kali dianggap sebagai kritik terhadap individu gitu. Kayak kemarin saya baca itu Mbak, lucu banget, ada orang di Twitter ngomongin Mbak Nana buah yang jatuh dari pohonnya. Menyakiti perasaan Pak Terawan katanya. Apa Mbak Nana tidak memikirkan hati dan perasaan anak istri Pak Terawan? Lucu sekali Mbak, saya ketawa baca itu. Nah, pertanyaan dari Las Trafil, bagaimana Mbak Nana menanggapi pernyataan atau komentar-komentar yang seperti itu? Pertama, kalau saya dituduh bullying begitu ya. Oh iya, betul, dituduhnya bullying. Ya, sebetulnya satu hal sih, bullying itu kan harus dilakukan oleh orang yang punya power lebih ke orang yang less power begitu. Ya. Dan rasanya pejabat eksekutif yang tinggi di negeri ini hanya satu level lebih rendah di bawah presiden, itu bukan orang yang less power begitu. Jadi itu pejabat yang punya berbagai wewenang, punya berbagai fasilitas. Jadi rasanya kalau malah justru menempatkan posisi pejabat elit negeri ini dengan berbagai
berbagai fasilitas yang dimilikinya sebagai orang yang less power, menurut saya itu justru malah kontraproduktif terhadap korban bullying secara umum begitu ya. Jadi malah merasa kenapa bisa gitu orang pejabat dianggap tidak punya power begitu. Jadi itu yang pertama. Konsep bullying itu harus selalu orang yang lebih less power dibanding yang lain. Yang kedua, menurut saya publik mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik itu sesuatu yang sangat wajar. Bahwa kemudian caranya lewat bertanya ke kursi kosong itu mungkin sesuatu yang terlihat baru, tapi sesungguhnya itu sudah kerap kali dilakukan di negeri-negeri yang demokrasinya jauh lebih tua dari kita. Di BBC itu, penyiar BBC pernah melakukan itu, kemudian juga penyiar Sky News pernah melakukan itu, dan menurut saya itu mungkin dianggap mengejutkan karena baru pertama dilihat dilakukan di sini begitu. Tapi kalau di luar negeri yang tradisi demokrasinya dan tradisi persnya jauh lebih lama dari kita, itu sesuatu yang sudah biasa begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dibilang apakah mencemaskan Pak Terawan, terus terang saya tidak cemas dengan Pak Terawan sih. Karena menjadi menteri kan pasti sosok yang mumpuni ya, sosok yang berpengalaman begitu. Jadi negara pasti akan melindunginya dengan sebaik mungkin. Yang kita cemaskan justru bagaimana perkembangan pandemi ini sekarang. Dan ya pemerintah punya rencana yang padu, rencana yang lengkap, tapi kan publik masih perlu mendengarkan keterpaduan dari berbagai rencana itu. Ketika rencana itu tidak bisa diartikulasikan dengan baik, itu bukan hanya, kan ada yang bilang, wah sebetulnya perkembangan pandemi, penanganan pandemi sudah baik, hanya tidak dikomunikasikan dengan baik. Justru menurut saya, situasi sekarang, komunikasi itu bukan hanya, komunikasi itu sesuatu yang sangat krusial. Di tengah situasi yang serba tidak menentu seperti sekarang, penyampaian informasi yang utuh dan lengkap kepada publik menjadi sangat krusial. Jadi itulah pentingnya kita mendengarkan langsung dari pejabat yang memang memiliki kewenangan, memiliki anggaran, memiliki perangkat sampai ke daerah, dan memiliki kekuatan politis. Karena kan menteri itu jabatan politik. Menteri itu khusus dipilih oleh presiden untuk menjalankan berbagai program yang dipercayakan kepadanya. Jadi menurut saya sangat wajar kok kalau publik bertanya dan publik berharap pejabat tertinggi di negeri ini di bidang kesehatan yang menjelaskan secara langsung ke publik apa saja dan bagaimana rencana kita ke depan untuk pandemi. Karena kalau kita melihat data, kita melihat angka-angka, kondisi kita sekarang itu masih jauh dari yang kita harapkan sama-sama. Walaupun pilkada jalan terus dan kompetisi bola berhenti ya. Jadi tergantung juga nih kalau dibilang baik, kalau untuk pilkada mungkin baik, tapi kalau untuk yang lain nggak baik. Jadi ya lagi-lagi itu sesuatu yang menarik dan seharusnya bisa didiskusikan secara terbuka. Ya. Bana, halo Bana, saya mungkin mau nanya. Silakan Mas. Mumpung di sini kan nyelat Mbak Nana. Itu ceritanya gimana Anda bisa konsep idenya bisa muncul dengan kursi kosong itu gimana? Terus yang kedua, ada tanggapan, ada pendapat dari masyarakat dengan ini membuktikan setelah wawancara Anda dengan kursi kosong membuktikan bahwa selama ini pandemi yang terjadi di Indonesia itu tidak dikendalikan oleh apapun, tidak dikendalikan oleh, jadi semuanya ya kayak herd immunity aja. Jadi pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Menteri Kesehatan, ya karena tidak berbuat sesuatu seperti yang dalam wawancara Nana dengan kursi kosong itu. Apakah Anda ingin menyampaikan bahwa memang kita tidak diorkestrasi oleh pemerintah secara benar dalam hal ini Menteri Kesehatan di tengah wabah yang pandemik ini? Bagaimana proses kreatifnya tiba-tiba seperti itu? Menarik itu Nana. Coba. Yang pertama sih, saya tuh tidak melakukan wawancara, saya hanya sedang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kan tidak harus secara tatap muka, bisa dilakukan dengan jarak jauh, dengan cara apapun kan, termasuk dengan cara saya bertanya di hadapan saya, kursi begitu. Jadi yang pertama, itu bukan wawancara imajiner begitu, karena pertanyaannya juga tidak imajiner, kami sangat serius meriset pertanyaan-pertanyaan
yang kami pikir penting untuk diajukan ke pejabat publik. Dan pertanyaannya bukan hanya dari saya, tapi dari begitu banyak orang. Kalau dilihat tuh ada ribuan komen yang muncul ketika kita meminta masukan dari netizen. Dan kemudian juga bukan hanya dari netizen umum, pertanyaan itu datang dari NGO, lembaga, komunitas yang sejak awal selalu ketat mengawal berbagai kebijakan yang diambil oleh negara selama masa pandemi. Jadi yang pertama itu, saya tidak wawancara, saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bukan pertanyaan imajiner, pertanyaan yang betul-betul penting, yang juga berangkat dari keresahan banyak orang. Dan yang ketiga, Pak Menteri bisa menjawabnya, kan Pak Menteri saja, di mana saja. Menjawabnya kapanpun, dimanapun. Ya sebagai tuan rumah Mata Najwa, tentu saya berharap Pak Menteri menjawabnya di Mata Najwa. Tetapi kalau kemudian dirasa mau lebih nyaman menjawabnya di platform lain, apakah di Tirto atau YouTube atau di manapun, saya sebagai bagian dari komunitas pers yang lebih luas dan saya sebagai warga negara, saya akan sudah sangat senang kalau berbagai pertanyaan publik itu bisa diadres oleh Pak Menteri begitu ya. Karena saya percaya kerja-kerja bagaimana kita mengawal pengambilan kebijakan oleh negara itu bukan hanya concern narasi, bukan hanya concern saya, tapi juga concern semua orang. Bagaimana kita memastikan informasi yang kita dapat relevan, informasi yang kita dapat akurat langsung dari pejabat publik. Itu yang berikutnya. Terus saya juga tadi pertanyaannya idenya ya, Mas? Ya. Proses kreatif, Mbak. Sebetulnya nggak ada proses kreatif. Ini berangkat dari saya kan waktu itu pernah wawancara Pak Jokowi juga soal pandemi. Ya. Ketika menjelang Lebaran tuh, saya ingat tempat ramai soal mudik atau pulang kampung. Jadi sebetulnya saya mewawancara pejabat publik soal pandemi itu sudah banyak sekali. Kepala daerah muncul di Mata Najwa, ketua Satgas, menteri-menteri, bahkan Presiden Jokowi sampai sekarang pun eksklusif satu-satunya berbincang soal pandemi hanya di Mata Najwa begitu. Jadi sudah sering begitu ya kita berbicara dengan berbagai pejabat publik dan saya mengapresiasi mereka yang memang bersedia memberikan informasi ke publik karena saya percaya penting untuk publik mendengarkan langsung dari orang yang memang memegang kendali atas berbagai hal di negeri ini. Kendali yang kalau sekarang konteksnya pandemi menentukan hidup mati kita loh. Kendali yang kebijakan yang dikeluarkan bisa menentukan apakah kita akan bisa selamat insya Allah keluar dari pandemi ini yang setiap hari, tadi baru baca headline lagi, tanah pemakaman makin lama makin penuh tuh. Iya, jadi ini isu krusial. Dan penting kita juga mengapresiasi pejabat publik yang mau terbuka datang kepada publik. Nah, ketika kemudian saya bertanya waktu itu ke Presiden Jokowi, salah satu pertanyaan spesifik yang saya ajukan ke Presiden Jokowi adalah tentang kinerja Menteri Kesehatan. Dan ketika itu Pak Jokowi menjawab kinerjanya bagus. Tapi kemudian kita ingat beberapa lama setelah itu sempat ada marah-marah Pak Jokowi ke Menteri, termasuk salah satunya yang disentilkan Menteri Terawan. Sempat ada spekulasi apakah akan ada reshuffle, tapi kan terus kemudian tidak terjadi reshuffle tuh. Jadi saya mengasumsikan bahwa ya posisi Pak Jokowi masih sama ketika saya bertanya dan kemudian Pak Jokowi menjawab kinerjanya masih baik-baik saja, walaupun setelah itu kita lihat ada banyak perkembangan dan drama politik yang terjadi ketika marah-marahnya itu dimunculkan dan terjadi beberapa kali. Sebetulnya ide mendudukan kursi itu ya seperti itu sih, kita ingin ada menjelaskan duduk perkaranya. Mendudukkan perkara, duduk orang biasanya di kursi. Jadi kita mensimbolkan kursi itu sebagai kursi, kita berusaha untuk mendudukkan penanganan COVID ini kepada kursinya, artinya kepada proporsinya. Proporsinya adalah pejabat yang berwenang untuk menangani ini, yang Menteri Kesehatan yang memang diberikan spesifik portofolio untuk itu. Jadi sebetulnya sesederhana itu sih, bagaimana kita mendudukkan perkara, dan didudukannya itu dalam simbolisasi kursi. Kalau memang mau dicari ide awalnya begitu. Jadi perlu diganti ya, Mbak Nana ya. Perlu diganti ya Menteri Terawan ya. Apa? Mas Sabto dulu. Yang perlu dilakukan adalah meminta penjelasan lengkap atas berbagai hal yang kita pertanyakan. Yang bukan hanya saya pertanyakan, tapi juga dipertanyakan oleh banyak orang. Masih ada waktu nggak ini, Mbak Nana? Ada yang bilang masih banyak ya. Masih, ini ada keresahan. Tadi Mbak Nana bilang keresahan bersama. Ini ada teman-teman, ada mahasiswa bernama Fakih
Ilan Miladi ingin bertanya kepada Mbak Nana. Kami mahasiswa sekarang punya banyak keresahan terkait pandemi, terkait undang-undang seperti Omnibus Law, tapi kita tidak bisa melakukan aksi. Kami ingin meminta nasihat dari Mbak Nana, apa yang harus kami lakukan? Menurut saya aksinya bisa berbagai macam sih. Aksi itu tidak hanya terdefine dengan demo begitu atau turun ke jalan. Aksinya bisa lewat menyatakan pendapat. Sekarang misalnya ada petisi yang bisa digalang di change.org, itu salah satu wahana atau medium untuk meminta adanya perubahan kebijakan. Aksinya bisa dalam bentuk membuat karya, menulis, membuat podcast, membuat berbagai hal yang memang memanfaatkan medium digital. Menurut saya itu juga bagaimana kekuatan digital sekarang bisa menghubungkan begitu banyak orang yang bisa dan juga bisa memanggungkan banyak ide, bukan hanya memanggungkan bakat, tapi juga ide-ide bisa lebih mudah untuk dipresentasikan dan kemudian dilihat dari kanan sampai kiri, Sabang Merauke sampai luar negeri. Jadi mencari cara untuk menarik dan mencuri perhatian itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan. Jadi tapi kuncinya sih jangan merasa sekarang tidak ada tempat atau tidak ada medium untuk bisa menyuarakan itu, karena ada banyak sekali dan kesempatannya juga masih ada. Saya tahu banyak yang sekarang merasa aduh percuma ngomong, nggak akan berubah. Mungkin ada rasa-rasa seperti itu, atau takut ngomong karena nanti dibully. Takut ngomong nanti dipersekusi. Dan memang itu terjadi. Sekarang yang terjadi kita lihat setiap kali ada orang menyatakan pendapat atau menyatakan sesuatu yang mungkin dianggap akan bisa mengganggu kestabilan tertentu, mudah sekali dicap kanan atau kiri. Kita menyampaikan argumen, dibalasnya dengan sentimen. Kita menyampaikan kritik, dijawabnya dengan intrik. Nggak ada kasus pun diada-adakan. Jadi situasi-situasi seperti ini yang memang saya pahami akan membuat banyak orang merasa malas untuk berbicara, malas untuk bergerak, malas untuk berbuat. Karena kita sekarang hidup di dunia yang sudah di negara, dunia dan juga negara. Negeri kita ini sekarang sangat terpolarisasi. Jadi gampang banget tuh kalau kemudian ada orang yang tidak sependapat dengan satu ide, wah ini pendukungnya ini nih, wah ini orangnya ini nih. Seolah-olah hidup kita tuh hanya soal politik begitu. Seolah-olah apapun yang kita lakukan itu terkait dengan siapa yang akan menang di 2024 nanti, atau siapa yang akan didukung menjadi gubernur atau presiden begitu. Jadi semuanya dikotak-kotakan seolah-olah ini urusan elektoral. Jadi apapun yang kita lakukan, kritik apapun dikait-kaitkan dengan politik. Dan saya merasa agak sedih dan kasihan sih pada mereka-mereka yang hidupnya hanya tentang menang kalah, tentang siapa yang akan berkuasa atau tidak. Karena saya selalu percaya dari dulu, warga negara yang berdaya jauh lebih kuat dibandingkan dengan pejabat negara yang mungkin tidak melakukan apa-apa. Jadi ketakutan, keraguan, takut dibully, takut dipersekusi, takut difitnah, takut dipelintir, dikeluarkan macam-macam, itu ketakutan yang sangat beralasan dan itu sudah dialami. Dan kalau mengingat-ingat, kerap kali itu juga saya alami, termasuk yang mungkin terjadi sekarang begitu ya. Tapi itu bagian yang saya rasa memang sudah menjadi resiko, karena sekali lagi penting untuk bersuara. Saya percaya penting untuk tidak ragu menunjukkan keberpihakan dan memastikan keberpihakan itu memang untuk kepentingan publik dan tidak ada kepentingan apa-apa yang lain di situ. Jadi jangan takut. Jangan takut, itu harga dari perjuangan. Ini ada pertanyaan. Kompor. Daripada Mas Sabto mancing-mancingnya begitu. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Bunga di Lampung. Dia pernah melihat isi chat para menteri yang jadi bintang tamu Mbak Nana. Apakah chat tersebut benar adanya atau hanya settingan untuk menghibur? Enggak, itu kan udah jelas kalau itu hanya hiburan. Itu bagian dari waktu itu show di 10 tahun Mata Najwa. Jadi kita bikin ada show chat WhatsApp group Kabinet Indonesia Kerja ya atau apa gitu saya lupa. Itu bagian dari show aja, bercanda. Saya rasa semua orang juga tahu kok bercanda itu. Begitu ya Bunga. Ini kemudian dari Yudi Mbak. Ini Mbak Nana tadi bilang harus berani tetap
jangan enggan untuk menyuarakan. Pertanyaan dari Yudi, seorang jurnalis, bagaimana cara Mbak Nana mempertahankan keberanian saat diterpa tekanan dari pihak-pihak yang dibuka boroknya? Kalau ada ancaman, apa yang Mbak Nana lakukan? Pertama, saya selalu membandingkan diri saya dengan apa yang dialami teman-teman lain, aktivis di daerah, jurnalis di media-media lokal di daerah, yang tekanannya jauh lebih besar dan tekanannya itu sampai berupa ancaman fisik. Jadi kalau saya sekarang ngeluh apa yang saya alami begitu ya, atau saya curhat tekanan yang saya alami, saya rasanya malu karena itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan yang saya yakin banyak dialami oleh teman-teman jurnalis di daerah, oleh teman-teman NGO aktivis di daerah yang dikriminalisasi, yang digaplok sama oknum tentara, yang kemudian dipenjarakan. Jadi mereka yang di daerah, yang jauh dari pusat perhatian, yang perlindungan terhadap mereka juga tidak maksimal karena berbagai hal, itu yang seharusnya jauh lebih kita perhatikan. Jadi saya kalau diminta cerita apa yang saya alami, insya Allah, ya malu saya ceritanya karena nggak ada apa-apanya dibanding yang lain. Bagaimana tetap menjaga semangat itu dan keberanian itu agar tetap ada, Mbak? Tanya dari Yudi tadi. Harus banyak melihat dan mendengar. Ya. Karena kalau kita banyak melihat dan mendengar, kita tahu kok apa yang terjadi. Dan kalau kita yang punya kesempatan, kalau kita yang punya privilege, kalau kita yang punya posisi untuk bisa bersuara tapi kita tidak bicara, itu terus apa gunanya kesempatan privilege yang kita punya? Kalau kita dalam posisi atau kita punya platform. Saat ini saya merasa alhamdulillah lewat narasi, lewat Mata Najwa, lewat kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan, ini platform, banyak orang yang melihat dan memperhatikan. Dan kalau saya tidak menggunakan platform itu untuk menyuarakan apa yang menurut saya penting, apa yang menurut saya bisa dilakukan bersama-sama, saya artinya saya mengkhianati apa yang sudah saya peroleh sih. Jadi ini lebih ke tanggung jawab sebetulnya, tanggung jawab saya. Terima kasih Mbak Nana, ini sudah habis waktunya. Ya, saya silakan saya kembalikan ke teman-teman panitia. Terima kasih banyak Mbak Nana, ini sebuah kehormatan buat saya. Akhirnya bisa ngorek-ngorek Mbak Nana. Ya, terima kasih buat Mas Bana, buat Mbak Ana juga sudah meluangkan waktunya di kesempatan siang ini. Untuk terakhir mungkin ada pesan dan kesan buat para peserta, Mbak Nana, dua kata-kata. Apa ya? Mungkin saya tahu ini masa pandemi, ada banyak sekali yang berubah, ada banyak sekali hal-hal di luar normalitas yang bisa kita lakukan, tetapi saya percaya penting untuk kita terus bisa berusaha belajar dari krisis. Jangan sampai kita menyia-nyiakan krisis, jangan sampai apa yang kita dapatkan dari pandemi ini hanya perasaan kesal atau perasaan sebal atau menyesalkan harusnya bisa begini dan begitu. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang ada sekarang, mari kita berusaha untuk tetap melakukan apa yang kita percaya akan bisa membawa perubahan dan tidak menyia-nyiakan waktu. Sayang waktunya, sekarang udah mau habis loh, tinggal berapa hari kita sampai 2020. Yang belum sempat belajar hal baru, yang belum sempat melakukan sesuatu yang selama ini ingin dilakukan begitu ya. Yang masih punya target atau nazar atau resolusi, masih ada waktu untuk melakukan. Jadi mari kita kenang 2020 ini bukan sebagai tahun kesia-siaan karena pandemi, tapi tahun ketika kita belajar sesuatu. Manfaatkan juga untuk refleksi. Saya merasa sekarang kita banyak yang sering tidak diam, bicara pada diri sendiri, menengok, mengevaluasi apa yang udah kita lakukan, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Jadi ada waktu juga untuk refleksi dari dalam diri begitu. Sehingga mudah-mudahan 2020 bisa menjadikan kita orang yang lebih baik, insya Allah. Ya, Mbak Nana, untuk yang terakhir mungkin kita minta foto bareng-bareng buat dokumentasi. Nanti dibantu sama Mas Eki. Silakan Mas Eki. Suaranya diaktifin Mas biar bisa ngasih kode. Oh ya.
Sudah terdengar suara saya? Sudah Mas. Oh ya. Silahkan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Yang pakai masker silahkan bisa dicoba juga biar kelihatan senyumnya. Ya. Kita mulai. Senyum semua. 1, 2, 3. Sebentar. Kita lanjut lagi halaman keduanya. Berhalaman ini. Sebentar ya, halaman teman-teman. Ya. Sekali lagi. Senyum 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi. Teman-teman silahkan dibuka. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama Mbak Nana. Terima kasih teman-teman. Sehat semuanya insya Allah. Ya, amin. Terima kasih buat Mbak Ana dan buat Mas Bana dan buat semua teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini. Kalau mau lihat cuplikannya nanti bisa lihat di YouTube-nya Padepokan Asa. Kalau masih ada yang ketinggalan bisa disaksikan di sana. Sekali lagi terima kasih Mbak Najwa Shihab sudah berkenan di acara siang hari ini, di acara ulang tahun Padepokan Asa. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik, dengan pandemi yang sudah kelar, dan bisa ketemu tetap secara langsung di Padepokan kami di Jogja bagian utara, Mbak Nana. Acara nanti malam. Iya, acara nanti malam sekitar jam 7:30 buat teman-teman yang masih mau ikutan acara bareng Mas Dandi Laksono. Kita akan membahas tentang komunitas dan film dokumenter. Silakan bergabung dengan cara mendaftar. Nanti dikirim linknya seperti hari ini. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Mas Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.